Gila bro, pusing 7 keliling gak sih zaman sekarang? Lu masih bisa tidur nyenyak karena ngerasa aman punya rumah mewah dan tumpukan emas batangan. Siap-siap kecewa berat, lu sadar nggak? Di skenario terburuk krisis nanti, rumah mewah lu itu cuma bakal jadi kuburan beton. Pajaknya nyekek, biayanya mahal, tapi nggak bisa dimakan. Emas, itu cuma aset mandul. Disimpan 10 tahun tetap segitu aja fisiknya. Nggak bisa beranak dan nggak bikin lu kenyang pas rak supermarket kosong. Tapi ada satu jenis aset yang selama ini lu hina, lu anggap bau, lu anggap kotor, dan lu sebut kampungan. Justru aset inilah yang diprediksi bakal naik 1000% dan jadi rebutan orang kaya di tahun 2026. Siap-siap lihat dunia terbalik. Di mana mobil mewah bakal ditukar sama satu bak mobil pickup isi singkong. Di mana orang desa bakal jadi raja baru yang dicari-cari orang kota. Di video ini, gua bakal bongkar kenapa matematika Tuhan bikin aset kampungan ini jauh lebih sakti daripada properti dan emas. Tapi sebelum kita bedah, amankan dulu posisi lu. Tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Sekarang juga, kenapa? Karena ilmu pertolongan pertama finansial kayak gini. Nggak bakal diajarin di sekolah manapun. Biar kita pinter bareng, biar kita selamat bareng. Udah? Oke, kita gas. Poin pertama, reposisi aset, properti, tantangan rumah mewah 2026. Oke bro, kita mulai dari pertanyaan fundamental tentang impian finansial. Mayoritas orang memimpikan memiliki rumah mewah sebagai simbol kesuksesan. Selama ini kita memegang prinsip bahwa harga properti selalu naik dan merupakan aset terbaik. Tapi, mari kita lihat data dan tren ekonomi menuju 2026. Ada potensi pergeseran nilai di mana properti mewah bisa berubah menjadi liabilitas, beban, bukan aset yang menyelamatkan, tapi aset yang menyedot arus kas. Mari kita berhitung menggunakan kalkulator finansial. BAB 1. Realita, pasar, dan likuiditas. Mitos bahwa properti selalu naik perlu kita tinjau ulang. Hukum ekonomi memiliki siklus. Lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings memberikan prediksi hati-hati. Pasar properti di ekonomi raksasa seperti Cina diprediksi masih menghadapi tantangan hingga 2026 dan ekonomi dunia saling terkoneksi. Masalah utamanya adalah likuiditas. Rumah mewah adalah aset bernilai tinggi namun sulit dicairkan, illiquid. Di tahun-tahun mendatang, jika daya beli masyarakat terkoreksi, siapa yang akan membeli properti mewah tersebut? Generasi muda cenderung lebih realistis dan memilih menyewa, renting economy. Akibatnya, lu mungkin memiliki aset senilai miliaran di atas kertas. Tapi saat membutuhkan dana tunai darurat, aset tersebut sulit dijual dengan harga wajar. Ini risiko terjebak dalam aset yang tidak liquid. BIB 2, cash drain, biaya kepemilikan yang meningkat. Ini poin krusial. Biaya kepemilikan, cost of ownership. Memiliki aset mewah di tahun 2026 akan semakin mahal karena penyesuaian kebijakan fiskal. Mari lihat faktanya. 1. Kenaikan PPN menjadi 12% mulai 2025. Ini berdampak pada biaya konstruksi, renovasi, dan perawatan rumah yang membengkak. 2. Pajak membangun sendiri KMS. Tarif pajak untuk kegiatan membangun rumah sendiri naik menjadi 2,4%. Ini biaya tambahan yang perlu diperhitungkan. 3. Pajak penjualan barang mewah PPNBM. Hunian mewah apartemen atau townhouse dikenakan tarif pajak tinggi. MPAIT. Biaya perawatan, maintenance cost, rumah besar membutuhkan biaya operasional rutin, listrik, kebersihan, keamanan. Ibarat IKN yang membutuhkan anggaran pemeliharaan besar. Rumah tangga pun sama. Jika rumah mewah tidak menghasilkan pendapatan, sewa. Maka dia adalah liabilitas yang menggerus tabungan lewat pajak dan biaya rutin. BIB 3. Fenomena ghost cities. Belajar dari fenomena global. Di Tiongkok, terdapat puluhan juta unit hunian kosong atau ghost cities. Ini terjadi karena ketidakseimbangan antara supply properti dan permintaan real. Properti yang dibangun sebagai instrumen investasi spekulatif akhirnya tidak terhuni. Jika skenario ekonomi global melambat di 2026. Unit-unit mewah di kota besar kita berisiko mengalami nasib serupa, menjadi aset diam yang tidak produktif. Cerita analogi. Pak Hendra dan Pak Slamet. Biar jelas perbedaannya.
Gua mau ceritain kisah ilustrasi. Pak Hendra, investor properti konvensional, memiliki rumah mewah dan villa kosong, asetnya miliaran di atas kertas. Tapi arus kasnya tipis karena terbebani biaya perawatan dan pajak aset-aset tersebut. Saat butuh dana tunai, asetnya sulit dijual cepat. Aset rich cash poor Pak Slamet memiliki rumah sederhana, tapi memiliki aset produktif lain seperti kebun atau sawah. Biaya operasional rumahnya rendah. Aset produktifnya menghasilkan arus kas rutin dan pangan. Saat krisis, Pak Slamet lebih tenang karena memiliki likuiditas dan ketahanan pangan. Di sini terlihat rumah mewah tanpa fungsi ekonomi bisa menjadi beban, sementara aset produktif sederhana bisa menjadi penyelamat. BAB 4. Fungsi di atas gengsi. Pesan gua bukan melarang beli rumah. Rumah adalah kebutuhan primer, tapi belilah sesuai fungsi, bukan gengsi. Di tahun 2026, efisiensi adalah pertahanan terbaik jika memiliki dana lebih. Pertimbangkan untuk memutarnya ke sektor produktif daripada menumpuknya di renovasi rumah mewah yang membebani pajak. Ini sejalan dengan semangat ekonomi produktif. Uang harus berputar, menciptakan nilai tambah, bukan mengendap di aset diam. Kesimpulan bagian ini. Jadi, intinya, waspadai jebakan aset yang tidak likuid dan berbiaya tinggi. Hindari memegang kuburan beton yang menguras cash flow. Nah, jika properti mewah berisiko, kemana kita harus menyimpan kekayaan? Banyak yang lari ke emas sebagai safe haven. Tapi, tunggu dulu. Di skenario tertentu, emas memiliki kelemahan fundamental yang sering dilupakan. Gua bakal bedah analisis tentang aset emas versus aset pangan. Di poin berikutnya, kenapa logam mulia bisa kalah nilai dibanding sepiring nasi di masa krisis? Siap-siap memahami perspektif baru ini. Poin kedua, mitos safe haven, posisi emas dalam krisis pangan. Oke bro, kita lanjut ke pembahasan aset populer lainnya, emas. Si logam mulia yang sering dianggap sebagai benteng terakhir kekayaan. Banyak yang merasa aman karena sudah menukar uangnya menjadi emas batangan. Berharap aset ini selalu naik dan anti krisis. Tapi, mari kita uji ketahanannya dengan skenario krisis pangan 2026. Apakah logam mulia benar-benar solusi mutlak? Atau ada celah fatal yang perlu kita waspadai? Gua bakal bongkar perspektif yang jarang dibahas penjual emas. BAB 1. Masalah arus kas, cash flow. Mari kembali ke prinsip dasar investasi. Aset yang sehat idealnya produktif, menghasilkan arus kas, saham memberi dividen, properti sewa memberi uang sewa, bisnis memberi laba. Bagaimana dengan emas? Lu beli 1 kilogram emas hari ini, simpan 10 tahun. Fisiknya tetap 1 kilogram. Tidak bertambah, tidak beranak. Emas adalah aset diam, non-produktif aset, dia tidak menghasilkan pendapatan rutin bulanan. Di masa krisis, likuiditas tunai sangat penting untuk bayar tagihan. Emas tidak bisa membayar tagihan secara langsung. Lu harus menjualnya dulu, divestasi untuk mendapatkan uang tunai. Ini artinya lu menggerus aset lu sendiri untuk bertahan hidup. Berbeda dengan aset produktif yang memberi hasil tanpa mengurangi induk asetnya. BAB 2, hukum utilitas. Kalori lebih mahal dari karat. Ini poin krusial. Hierarki kebutuhan manusia. Maslow. Kebutuhan paling dasar adalah pangan dan air. Emas adalah kebutuhan sekunder atau investasi. Dalam skenario krisis suplai pangan ekstrem, hukum permintaan dan penawaran berubah drastis. Nilai tukar aset ditentukan oleh fungsinya untuk bertahan hidup. Emas tidak bisa dimakan. Mungkin saat ini 1 gram emas bisa membeli ratusan kilogram beras. Tapi saat pangan langka, nilai tukar itu bisa terkoreksi tajam. Orang akan lebih memilih memegang stok pangan daripada logam. Terjadi devaluasi utilitas. Nilai fungsional pangan melonjak mengalahkan nilai investasi logam. Emas menjaga kekayaan, tapi pangan menjaga kehidupan. BIB 3. Friksi transaksi dan likuiditas. Masalah teknis berikutnya. Bayangkan situasi ekonomi sedang sulit. Lu ingin menukar emas untuk kebutuhan harian. Emas fisik memiliki pecahan yang sulit dibagi, not divisible, untuk transaksi kecil. Lu tidak bisa memotong emas batangan untuk membeli sayur. Ada hambatan transaksi atau friksi. Toko kelontong tidak memiliki alat uji kadar emas. Akhirnya likuiditas emas menjadi terhambat. Berbeda dengan aset pangan yang bisa langsung dibarter atau dikonsumsi. Memegang emas fisik dalam jumlah besar juga menimbulkan risiko keamanan. BAB 4. Fluktuasi harga tidak selalu naik. Mari kita luruskan mitos emas selalu naik.
Secara jangka panjang 10-20 tahun, trennya memang positif melawan inflasi. Tapi dalam jangka pendek dan menengah, emas sangat fluktuatif. Sejarah mencatat koreksi harga emas yang signifikan. Tahun Soyibit Cukup 8, tahun 2008. Harga emas bisa turun saat investor butuh likuiditas tunai. Membeli emas di harga pucuk, all time high saat ini, berisiko mengalami koreksi harga di tahun-tahun mendatang. Jika lu butuh uang saat harga sedang koreksi, lu rugi selisih nilai. Cerita analogi, Pak Budi dan Pak Asep. Biar relevan, gua mau ceritain kisah ilustrasi. Pak Budi investor emas, asetnya banyak di brankas. Pak Asep memiliki kebun singkong dan kolam lele. Tahun 2026, terjadi kelangkaan pangan di pasar. Pak Budi memiliki kekayaan logam, tapi kesulitan mencari stok beras. Uang dan emasnya tidak bisa serta-merta mendatangkan makanan yang langka. Pak Asep, gudangnya penuh singkong, kolamnya penuh ikan, kebutuhan dasar keluarganya aman, bahkan Pak Asep bisa berbagi dengan tetangga. Di situasi ini, siapa yang lebih tenang? Pak Asep. Karena dia memegang aset yang menjadi solusi kebutuhan dasar. Kekayaan sejati saat krisis adalah ketersediaan sumber daya. Kesimpulan bagian ini. Jadi, apa poinnya? Bukan berarti emas itu buruk. Emas tetap instrumen lindung nilai hedging yang baik untuk porsi tertentu 10-20% portofolio. Tapi, jangan jadikan emas satu-satunya sekoci penyelamat, jangan all in di aset yang tidak produktif dan tidak bisa dikonsumsi. Di tahun 2026, lu butuh diversifikasi ke aset yang lebih tangguh. Aset yang mungkin terlihat kampungan hari ini tapi vital besok. Aset yang bisa tumbuh, bisa dimakan, dan bisa dipanen. Aset biologis. Gue bakal kenalin konsep redefinisi aset kampungan. Kenapa memiliki lahan produktif dan ternak di masa depan bisa lebih bernilai strategis daripada aset mewah lainnya. Siap-siap mengubah mindset lu tentang kekayaan yang sesungguhnya. Poin ketiga, redefinisi aset kampungan. Potensi ekonomi sirkular. Oke bro, kita masuk ke zona yang sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat urban. Aset-aset pedesaan yang sering dianggap tidak bergengsi atau kotor. Tapi, coba kita ubah perspektifnya dengan kacamata investor cerdas. Di tahun 2026, aset-aset ini berpotensi menjadi aroma kemakmuran. Mari kita rebranding aset yang selama ini dianggap biasa menjadi aset strategis masa depan. BAB1, emas hitam baru, the new black gold. Kita mulai dari limbah ternak. Kotoran sapi, kambing, atau ayam. Sering dianggap masalah kebersihan, tapi lihat data makroekonomi energi. Harga gas alam dunia fluktuatif mempengaruhi harga produksi pupuk kimia. Kelangkaan pupuk menjadi isu global. Disinilah peran limbah ternak. Ini adalah bahan baku pupuk organik. Para ahli menyebutnya the new black gold atau emas hitam baru. Ini adalah nutrisi gratis untuk tanah yang menyuburkan tanaman tanpa bahan kimia mahal. Jika lu memiliki ternak, lu memiliki pabrik pupuk sendiri. Ini adalah efisiensi biaya yang luar biasa dalam memproduksi pangan. Tanaman butuh nutrisi dan lu memilikinya secara mandiri. BIB2, emas hidup, protein generator. Lanjut ke aset kedua, ternak kecil seperti ayam kampung dan lele. Gua sebut ini emas hidup. Bandingkan dengan emas batangan di brankas yang statis. Ayam dan lele adalah aset biologis yang bereproduksi. Sepasang ayam bisa berkembang biak menjadi puluhan ekor dalam setahun. Ini adalah mesin fotokopi aset secara alami. Telurnya sumber protein, anaknya bisa dijual, kotorannya jadi pupuk. Siklus ekonomi sirkular yang sempurna. Secara data, lele memiliki FCR, Feed Conversion Ratio, yang sangat efisien. Konversi pakan menjadi daging sangat tinggi. Di saat harga daging sapi mahal karena impor, pemilik kolam lele dan kandang ayam memiliki tabungan protein yang liquid. Bisa dikonsumsi sendiri untuk gizi keluarga atau dijual untuk kebutuhan tunai. BAB3, kemandirian energi biogas. Aset kampungan punya solusi energi, biogas. Limbah kotoran ternak menghasilkan gas metana yang bisa disalurkan untuk bahan bakar kompor. Apinya biru, panasnya stabil. Dan yang terpenting, gratis dan berkelanjutan selama ternak ada. Ini memutus ketergantungan pada fluktuasi harga gas LPG. Masyarakat desa yang menerapkan ini memiliki ketahanan energi tingkat tinggi. Mereka memasak tanpa pusing memikirkan harga bahan bakar BAB4. Tanah arable vs tanah spekulatif. Bedakan antara tanah produktif, arable land, dengan tanah spekulatif. Investor pemula sering mengejar tanah di lokasi elit dengan harapan kenaikan harga
capital gain. Tapi seringkali tanah itu tidak menghasilkan apa-apa, idle. Investor cerdas, smart money, melirik tanah arable, tanah subur dengan sumber air. Nilainya ada pada utilitas kegunaan. Menghasilkan pangan seperti cabai, jagung, atau singkong. Tanah ini memberikan capital gain, kenaikan harga tanah, plus cash flow, hasil panen, double return. Cerita analogi, Rio dan Udin, ilustrasi pergeseran nilai. Rio, manajer sukses di kota dengan gaya hidup modern, asetnya properti dan kendaraan. Udin bertahan di desa mengelola sawah, ternak, dan kolam ikan. Tahun 2006 saat tantangan ekonomi muncul. Rio menghadapi tekanan biaya hidup dan inflasi pangan di kota. Aset mewahnya membebani arus kas. Udin di desa justru surplus pangan. Lumbungnya penuh, energinya mandiri dari biogas. Saat Rio kesulitan mendapatkan stok beras berkualitas, Udin memiliki suplai berlebih yang bisa dibagikan atau dijual. Di titik ini terlihat jelas, kemewahan gaya hidup kalah oleh ketahanan aset produktif. Aset Udin adalah aset kehidupan. BAB 5, sejalan dengan visi negara. Langkah kembali ke aset pedesaan ini sejalan dengan visi pemerintah. Program swasembada pangan, optimasi lahan, dan petani milenial sedang digencarkan. Pemerintah menyadari fondasi ekonomi ada pada sektor real ini. Jadi, berinvestasi di aset pangan bukan langkah mundur, itu langkah maju bersama arah bangsa. Lu adalah garda terdepan ketahanan nasional. Kesimpulan bagian ini, jadi ubah mindset lu. Kandang ayam adalah mesin protein, limbah ternak adalah emas hitam, tanah desa adalah benteng ekonomi. Di tahun 2026, memiliki aset produktif di desa adalah the new luxury. Nah, lu mungkin bertanya soal hitungan keuntungannya. Bang, seberapa besar potensi pertumbuhannya dibanding investasi lain? Ada konsep matematika alam yang menarik. Pertumbuhan biologis yang sifatnya eksponensial. Satu biji jagung bisa menghasilkan ratusan biji baru. Ini beda dengan pertumbuhan linear aset finansial. Gua bakal bedah logika matematika alam ini di poin berikutnya. Kenapa aset biologis bisa memberikan imbal hasil yang luar biasa jika dikelola dengan benar. Poin keempat, matematika alam, pertumbuhan aset eksponensial. Oke bro, siapkan kalkulator lu, mari kita berhitung dengan logika alam semesta. Mungkin lu skeptis. Bang, investasi apa yang bisa tumbuh ribuan persen dalam waktu singkat? Secara finansial konvensional, mungkin sulit. Tapi secara biologis, ini adalah fenomena normal di alam. Mari kita buktikan dengan data biologi. Kenapa aset berbasis alam memiliki potensi pertumbuhan infinity atau tak terbatas jika dikelola dengan benar? BAB 1. Aset statis vs aset biologis. Mari bandingkan dua jenis aset. Aset statis, logam and beton. Lu beli emas 1 kg, simpan 10 tahun, fisiknya tetap 1 kg, tidak bertambah volume. Kenaikan harganya dalam mata uang lebih mencerminkan inflasi, bukan pertumbuhan fisik asetnya. Aset biologis pertanian, ambil 1 biji jagung, tanam di tanah yang subur, beri air dan nutrisi. Dalam 3-4 bulan, biji itu tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan 1-2 tongkol. 1 tongkol jagung rata-rata berisi 400 hingga 600 biji. Hitungan matematika alam, input 1 biji. Output 500 biji. Waktu 1 siklus tanam. Pertumbuhan jumlahnya mencapai ribuan persen secara fisik. Inilah fitur multiplier effect, pengganda otomatis yang disediakan alam. Tanah adalah mesin replikasi aset terbaik. BAB 2, kecepatan siklus, velocity. Kekayaan bukan hanya soal harga, tapi kecepatan perputaran. Emas butuh waktu tahunan untuk naik nilainya secara signifikan. Sementara komoditas pertanian memiliki siklus cepat. Jagung panen dalam 3 bulan. Sayuran seperti kangkung panen dalam 25 hari. Inilah kekuatan compounding effect bunga berbunga yang cepat. Bayangkan potensi replikasinya. Panen pertama menghasilkan benih untuk panen kedua yang lebih besar. Dalam 1 tahun dari skala kecil bisa berkembang menjadi lumbung secara teoritis. Tentu ada faktor risiko, hama, cuaca, tapi potensi pertumbuhannya nyata. Aset ini bekerja 24 jam. Saat lu tidur, tanaman lu tumbuh. Di tahun 2026, saat ekonomi melambat, siapa yang lebih tangguh? Pemegang aset diam yang menunggu kenaikan harga atau produsen yang asetnya terus bereproduksi setiap siklus? BAB 3. Nilai utilitas adalah standar baru. Di masa depan, valuasi aset akan bergeser dari sekadar lokasi menjadi utilitas, kegunaan. Tanah di lokasi strategis tapi tidak produktif, nilainya bisa terkoreksi. Tanah di desa dengan akses air irigasi, nilainya akan melonjak.
Parameter barunya adalah indeks pertanaman IP. Seberapa sering tanah itu bisa panen dalam setahun? Tanah yang bisa panen 3 kali setahun adalah holy grail investasi masa depan. Pemilik lahan produktif memegang mata uang paling dicari, kalori. Cerita analogi, investor saham dan agropreneur. Biar lu makin nangkep, gua mau ceritain kisah ilustrasi perbandingan strategi. Pak Bos, investor saham, modal 10 juta di saham. Memantau grafik harian, setahun profit 20%. Hasil yang bagus secara finansial. Pak Tani, agropreneur desa, modal 10 juta untuk budidaya lele. Siklus panen 3 bulan. Dalam setahun, dia bisa memutar modalnya hingga 4 kali siklus. Keuntungan dari panen pertama diputar untuk pembesaran kapasitas di panen kedua. Secara akumulasi arus kas, Pak Tani berpotensi mendapatkan hasil real yang lebih besar. Pak Bos bermain di aset derivatif, kertas, Pak Tani bermain di aset real, barang. Di masa volatilitas ekonomi, aset real seringkali lebih tangguh. BAB 4, sejarah membuktikan. Ini bukan teori baru. Sejarah ekonomi Indonesia mencatatnya. Krisis 1998, sektor korporasi runtuh, tapi petani komoditas ekspor, kakao, cengkeh, sawit justru menikmati booming. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dolar. Pandemi kemarin, sektor pariwisata dan jasa terpuruk. Data BPS mencatat sektor pertanian tetap tumbuh positif. Pertanian adalah sektor yang resilient, tahan banting. Memiliki margin of safety, tingkat keamanan yang tinggi karena menyangkut kebutuhan dasar. BAB 5, pengendali siklus kehidupan. Jadi intinya, kesejahteraan masa depan diukur dari kemampuan mengelola siklus kehidupan. Bukan sekadar menumpuk aset diam. Semakin banyak lu bisa menumbuhkan makanan, semakin aman posisi ekonomi keluarga lu. Nah, fenomena kebangkitan sektor real ini akan memicu pergeseran struktur sosial. Akan ada momen di mana profesi yang dulu dianggap pinggiran, naik kelas menjadi profesi strategis. Orang desa yang produktif akan memiliki posisi tawar lebih tinggi dibanding orang kota yang konsumtif. Gimana dinamika sosial baru ini akan terbentuk? Gua bakal bahas di poin berikutnya tentang kebangkitan ekonomi desa. Poin kelima, dinamika sosial baru, kebangkitan ekonomi desa. Oke bro, siapkan mental lu. Kita sudah membahas teknis investasi. Sekarang mari kita bicara tentang dampak sosialnya. Apa yang akan terjadi pada tatanan masyarakat kita di tahun 2026 dan seterusnya. Selama puluhan tahun terjadi urbanisasi besar-besaran. Kota dianggap pusat segalanya. Desa dianggap tertinggal. Banyak yang rela meninggalkan lahan potensial demi pekerjaan di kota dengan biaya hidup tinggi. Tapi roda ekonomi berputar. Di tahun 2026, saat tantangan pangan dan energi global meningkat, terjadilah fenomena pergeseran gravitasi ekonomi. Dari kota kembali ke desa, ini bukan soal balas dendam. Ini adalah koreksi alami, di mana nilai aset real, pangan energi, menjadi lebih berharga daripada aset simbolik gaya hidup. Siap-siap melihat tatanan baru di mana desa memegang peranan vital. BAB 1. Dari pinggiran menjadi penyelamat, belajar dari sejarah ekonomi saat sistem moneter tertekan inflasi. Siapa yang memegang kendali? Pemilik sumber daya real. Di masa tantangan ekonomi, aset kertas bisa terdevaluasi, tapi komoditas pangan nilainya absolut. Data BPS menunjukkan sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar. Desa yang mandiri pangan akan menjadi sentra stabilitas. Akan terjadi arus balik. Orang kota yang memiliki modal akan mencari aset di desa untuk mengamankan kebutuhan dasarnya. Posisi tawar desa akan menguat. Desa bukan lagi objek, tapi subjek ekonomi yang dicari. BAB 2, logika kebutuhan dasar. Mari pakai logika sederhana. Barang mewah bos kebutuhan pokok. Lu punya kendaraan mewah di garasi. Tapi di skenario kelangkaan energi dan pangan. Kendaraan itu menjadi beban perawatan dan pajak. Liabilitas. Di sisi lain, Pak Tani memiliki kebun produktif. Kebun itu tidak butuh bahan bakar mahal. Dia tumbuh dan menghasilkan pangan. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, pangan ada di dasar piramida. Di situasi kritis, nilai aset mewah akan mengalami devaluasi. Orang akan memprioritaskan akses terhadap sumber pangan. Aset Pak Tani menjadi lebih berharga secara fungsional dibanding aset gaya hidup. BAB 3. Fenomena arus balik kota urban exodus.
Tren ini sudah mulai terlihat. Banyak profesional muda mulai melirik sektor agribisnis. Bukan untuk sekadar healing, tapi untuk survival dan sustainability. Pemerintah melalui program optimasi lahan memberi sinyal kuat. Masa depan ada di sektor real dan di luar kepadatan kota. Kota memiliki kerentanan tinggi saat krisis, biaya hidup, ketergantungan pasokan. Desa memiliki social safety net, jaring pengaman sosial alami, solidaritas, gotong royong, dan sumber daya alam yang dekat. Di tahun 2026, migrasi ke desa bukan tanda kegagalan, tapi tanda kecerdasan beradaptasi. Kembali ke basis produksi. BAB Empait. Petani sebagai bangkir kehidupan. Buat lu yang berprofesi di sektor pertanian, sadarilah posisi strategis lu bukan orang pinggiran, lu adalah pengelola aset vital. Komoditas seperti beras, jagung, telur adalah hard currency yang sebenarnya. Nilainya stabil karena selalu dibutuhkan. Kedaulatan pangan ada di tangan produsen, banggalah dengan profesi ini. Saya produsen pangan, penaga stabilitas bangsa, cerita emosional surat Andi untuk Bapak. Gua ceritain kisah ilustrasi tentang pergeseran perspektif. Andi anak muda sukses di kota, bapaknya petani di desa. Dulu Andi mendesak bapaknya menjual sawah demi modal gaya hidup kota. Bapak kuno, katanya. Tahun 2026. Situasi ekonomi kota tertekan, karir Andi terhambat efisiensi perusahaan. Biaya hidup kota mencekik. Aset gaya hidupnya tidak bisa menolong. Andi mengirim pesan ke bapaknya. Pak, maafin Andi, ternyata sawah bapak yang menyelamatkan kita. Di desa, bapaknya tetap tenang. Lumbungnya penuh, dia menyambut anaknya kembali bukan dengan kemarahan, tapi dengan solusi. Pulang nak, sawah kita cukup untuk makan sekeluarga. Ini momen rekonsiliasi. Kemenangan orang desa adalah kemampuan mereka memberi dan menampung saat kota kesulitan. BAB 5. Harga diri desa, pride of the village. Jadi intinya, stigma desa tertinggal sudah tidak relevan. Di tahun 2026, kemampuan memproduksi pangan adalah skill premium. Orang kota punya gengsi, orang desa punya isi. Dan dalam jangka panjang, isi selalu menang. Buat lu warga desa, bertahanlah. Rawat tanah dan air lu. Lu adalah benteng pertahanan negara. Buat orang kota. Siapkan rencana B, mulai belajar skill menanam, mulai investasi aset produktif. Jadilah mitra bagi desa, bukan hanya konsumen. Nah, mungkin lu bertanya, Bang, saya orang kota Tulen, tidak punya tanah, tinggal di kosan sempit. Gimana caranya ikut jadi bagian solusi ini? Tenang, keterbatasan lahan bukan akhir segalanya. Di Cangkul Tua, kita punya filosofi. Nilai ada di mana saja, bahkan dari barang bekas dan lahan sempit. Gua bakal bongkar teknik urban farming hemat biaya di poin selanjutnya. Teknik trash bag farming. Bertani di wadah sederhana, jembatan buat lu yang mau mulai dari nol besar. Poin ke-6, revolusi lahan sempit trash bag farming. Oke bro, kita sudah bicara geopolitik dan aset besar. Sekarang gua mau bicara sama lu yang merasa terkendala modal atau lahan. Bang, saya anak kos. Rumah saya sempit. Gaji saya pas-pasan. Dengerin baik-baik, keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Lu tidak butuh tanah hektaran untuk mulai membangun ketahanan pangan. Lu hanya butuh kreativitas dan kemauan. Coba cek di rumah lu, apakah ada barang bekas seperti karung beras, polybag bekas, atau sisa dapur? Jika ada, selamat. Lu sudah punya modal awal untuk menjadi produsen pangan skala rumahan. Gua kenalin metode yang gua sebut trash bag farming. Bertani memanfaatkan wadah sederhana. Mari kita bedah strateginya. BAB 1, mematahkan mitos lahan luas. Banyak yang berpikir bertani harus di lahan luas, itu mitos. Di era modern, kuncinya adalah densitas atau kepadatan produktivitas. Data dari FAO mencatat urban farming yang dikelola intensif bisa memiliki produktivitas per meter persegi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena fokus. Di lahan sempit seperti teras atau balkon, lu bisa merawat tanaman dengan sangat detail. Kontrol hama, air, dan nutrisi lebih maksimal dibanding lahan luas yang kurang terawat. Jadi teras 2x2 meter, lu bisa menjadi lumbung pangan mini yang sangat produktif. BAB 2. Logika Zero Cost Strategy, sekarang teknisnya, trash bag farming. Bertani menggunakan karung bekas atau kantong tanam sederhana. Menuju 2026, efisiensi adalah kunci. Daripada membeli pot mahal, manfaatkan karung beras bekas yang kuat dan tahan cuaca. Ini adalah strategi zero cost, biaya nol. Wadahnya gratis dari bekas belanjaan. Media tanamnya bisa dicampur dari tanah sekitar dan kompos dapur. Bibitnya dari dapur juga. Biji cabai, tunas bawang merah, potongan batang kangkung. Semua bisa ditanam kembali. Bayangkan lu punya 10 karung di pinggir rumah. Ditanami jahe merah, cabai, atau ubi.
Saat panen itu adalah 100% keuntungan bersih atau penghematan belanja. Tanpa modal uang, hanya modal ketelatenan. BIP 3, pupuk dari dapur sendiri. Tapi pupuknya beli bank, tidak perlu. Di channel Cangkul Tua, kita punya prinsip kemandirian. Kulit pisang kaya, kalium untuk pembuahan, cangkang telur kaya kalsium untuk kekuatan batang. Air cucian beras adalah sumber nutrisi cair yang luar biasa. Sampah organik dapur lu adalah emas hitam yang menyuburkan tanaman. Lu mengubah limbah menjadi aset produktif. BAB 4, memangkas rantai pasok. Kenapa ini krusial di tahun 2026? Salah satu pemicu inflasi pangan adalah biaya logistik. Saat lu membeli cabai di pasar, lu membayar biaya bensin truk, upah supir, dan margin pedagang. Jika lu punya tanaman sendiri di teras, jarak tempuh pangan lu hanya 5 langkah. Dari teras ke dapur, tanpa biaya logistik, tanpa inflasi. Ini adalah efisiensi ekonomi tertinggi. Lu memotong semua biaya perantara. Cerita analogi, Rian dan urban farming. Gua ceritain kisah inspiratif Rian, anak kos di kota besar. Menghadapi kenaikan biaya hidup, Rian memutar otak. Dia memanfaatkan lorong kosannya yang sempit, meminta karung bekas mengisinya dengan tanah dan menanam sayuran, cabai, tomat, sawi. Awalnya dianggap aneh oleh teman-temannya, tapi saat harga makanan naik, Rian tetap makan enak dan sehat. Mienya penuh sayuran segar hasil panen sendiri. Teman-temannya yang kesulitan akhirnya sadar dan ikut menanam. Lorong kosan itu jadi hijau dan produktif. Rian membuktikan, tidak perlu menjadi tuan tanah untuk berdaulat pangan. Cukup mulai dari karung bekas. BAB 5, jembatan menuju aksi nyata. Poinnya adalah action. Jangan menunggu kondisi sempurna. Mulai dari yang ada. Nah, lu mungkin butuh panduan teknis detail. Cara meracik media tanam, cara membuat pupuk organik cair. Semua ilmu teknis itu bakal kita kupas tuntas di Cangkul Tua. Wadah belajar bareng buat kita semua. Anggap itu sebagai markas pelatihan kemandirian kita. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, ubah cara pandang lu terhadap barang bekas. Karung bekas adalah pot masa depan. Sampah dapur adalah nutrisi berharga. Revolusi pangan tidak harus menunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari revolusi teras rumah kita masing-masing. Jika jutaan rumah tangga melakukan ini, ketahanan pangan bangsa akan sangat kuat. Nah, setelah kita punya strategi dari makro sampai mikro, dari lahan hektaran sampai karung bekas, apa visi besar yang menyatukan semua ini? Kenapa gue yakin Indonesia punya potensi menjadi pemenang di masa depan? Gue bakal tutup dengan gambaran besar tentang posisi strategis negara kita, tentang benteng terakhir dunia, revolusi lahan sempit, trust bag farming. Oke bro, kita sudah bicara geopolitik dan aset besar. Sekarang gue mau bicara sama lu yang merasa terkendala modal atau lahan. Bang, saya anak kos, rumah saya sempit, gaji saya pas-pasan. Dengerin baik-baik, keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Lu tidak butuh tanah hektaran untuk mulai membangun ketahanan pangan. Lu hanya butuh kreativitas dan kemauan. Coba cek di rumah lu. Apakah ada barang bekas seperti karung beras, polybag bekas, atau sisa dapur? Jika ada, selamat. Lu sudah punya modal awal untuk menjadi produsen pangan skala rumahan. Gua kenalin metode yang gua sebut trust bag farming. Bertani memanfaatkan wadah sederhana. Mari kita bedah strateginya. BAB 1. Mematahkan mitos lahan luas. Banyak yang berpikir bertani harus di lahan luas. Itu mitos. Di era modern, kuncinya adalah densitas atau kepadatan produktivitas. Data dari FAO mencatat urban farming yang dikelola intensif bisa memiliki produktivitas per meter persegi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena fokus. Di lahan sempit seperti teras atau balkon, lu bisa merawat tanaman dengan sangat detail. Kontrol hama, air, dan nutrisi lebih maksimal dibanding lahan luas yang kurang terawat. Jadi teras 2 meter, lu bisa menjadi lumbung pangan mini yang sangat produktif. BAB 2, logika zero cost strategy. Sekarang teknisnya. Trash bag farming. Bertani menggunakan karung bekas atau kantong tanam sederhana. Menuju 2026, efisiensi adalah kunci. Daripada membeli pot mahal, manfaatkan karung beras bekas yang kuat dan tahan cuaca. Ini adalah strategi zero cost, biaya nol. Wadahnya gratis dari bekas belanjaan. Media tanamnya bisa dicampur dari tanah sekitar dan kompos dapur. Bibitnya dari dapur juga. Biji cabai, tunas bawang merah, potongan batang kangkung, semua bisa ditanam kembali. Bayangkan lu punya 10 karung di pinggir rumah. Ditanami jahe merah, cabai, atau ubi. Saat panen itu adalah 100% keuntungan bersih atau penghematan belanja. Tanpa modal uang, hanya modal ketelatenan.
BAB3, pupuk dari dapur sendiri. Tapi pupuknya beli bank, tidak perlu. Di channel Cangkul Tua, kita punya prinsip kemandirian. Kulit pisang kaya kalium untuk pembuahan. Cangkang telur kaya kalsium untuk kekuatan batang. Air cucian beras adalah sumber nutrisi cair yang luar biasa. Sampah organik dapur lu adalah emas hitam yang menyuburkan tanaman. Lu mengubah limbah menjadi aset produktif. BAB 4, memangkas rantai pasok. Kenapa ini krusial di tahun 2026? Salah satu pemicu inflasi pangan adalah biaya logistik. Saat lu membeli cabai di pasar, lu membayar biaya bensin truk, upah supir, dan margin pedagang. Jika lu punya tanaman sendiri di teras, jarak tempuh pangan lu hanya 5 langkah dari teras ke dapur. Tanpa biaya logistik, tanpa inflasi, ini adalah efisiensi ekonomi tertinggi. Lu memotong semua biaya perantara. Cerita analogi, Rian dan urban farming. Gua ceritain kisah inspiratif Rian, anak kos di kota besar. Menghadapi kenaikan biaya hidup, Rian memutar otak. Dia memanfaatkan lorong kosannya yang sempit, meminta karung bekas mengisinya dengan tanah, dan menanam sayuran. Cabai, tomat, sawi. Awalnya dianggap aneh oleh teman-temannya, tapi saat harga makanan naik, Rian tetap makan enak dan sehat. Mienya penuh sayuran segar hasil panen sendiri. Teman-temannya yang kesulitan akhirnya sadar dan ikut menanam. Lorong kosan itu jadi hijau dan produktif. Rian membuktikan, tidak perlu menjadi tuan tanah untuk berdaulat pangan. Cukup mulai dari karung bekas. BAB5, jembatan menuju aksi nyata. Poinnya adalah action. Jangan menunggu kondisi sempurna, mulai dari yang ada. Nah, lu mungkin butuh panduan teknis detail, cara meracik media tanam, cara membuat pupuk organik cair, semua ilmu teknis itu bakal kita kupas tuntas di Cangkul Tua. Wadah belajar bareng buat kita semua. Anggap itu sebagai markas pelatihan kemandirian kita. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, ubah cara pandang lu terhadap barang bekas. Karung bekas adalah pot masa depan. Sampah dapur adalah nutrisi berharga. Revolusi pangan tidak harus menunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari revolusi teras rumah kita masing-masing. Jika jutaan rumah tangga melakukan ini, ketahanan pangan bangsa akan sangat kuat. Nah, setelah kita punya strategi dari makro sampai mikro, dari lahan hektaran sampai karung bekas, apa visi besar yang menyatukan semua ini? Kenapa gue yakin Indonesia punya potensi menjadi pemenang di masa depan? Gue bakal tutup dengan gambaran besar tentang posisi strategis negara kita, tentang benteng terakhir dunia. Oke bro, balik lagi bareng gue. Hari ini gue mau ajak lu jalan-jalan lintas waktu. Gue mau ajak lu melihat momen-momen paling gelap dalam sejarah manusia modern, bukan buat menakut-nakuti. Sumpah bukan. Tapi buat mencari jawaban dari satu pertanyaan besar yang mungkin lu simpan dalam hati. Bang, emangnya semengerikan itu ya kalau kita tidak punya kemandirian pangan? Emangnya kota besar yang canggih ini bisa runtuh cuma gara-gara urusan perut? Jawabannya bisa. Dan sudah pernah terjadi berkali-kali. Kita sering merasa aman karena kita hidup di zaman teknologi. Kita punya internet, punya gedung pencakar langit, punya aspal mulus. Kita menyebut ini peradaban beton. Tapi sejarah mencatat beton itu tidak bisa dimakan. Saat krisis datang, beton itu justru jadi penjara. Di video ini gua bakal bongkar 4 tragedi sejarah yang membuktikan bahwa saat ekonomi runtuh, orang yang pegang cangkul adalah raja dan orang yang pegang uang kertas adalah pengemis. Siapkan mental lu. Kita buka lembaran sejarah yang jarang diajarkan di sekolah. BIB 1. Ketika uang cuma jadi kertas tisu di Jerman tahun 1923, kita mundur ke tahun 1923 di Republik Weimar Jerman. Salah satu negara paling maju di Eropa waktu itu. Pendidikannya tinggi, industrinya maju. Tapi apa yang terjadi saat hiperinflasi menyerang? Fakta sejarahnya bikin merinding bro. Mata uang mereka mark hancur lebur nilainya. Lu tahu seberapa hancur? Orang harus bawa gerobak isi uang kertas cuma buat beli 1 bungkus roti. Uang itu saking tidak ada. Harganya malah dipakai buat mainan layangan sama anak-anak. Atau dibakar di tungku buat menghangatkan badan karena lebih murah bakar uang daripada beli kayu bakar. Nah, disinilah terjadi fenomena sosial yang gila, yaitu dinamika kota lawan desa. Orang-orang kaya di Berlin, para bankir, para pengusaha yang tabungannya miliaran mark dalam semalam jatuh miskin. Mereka lapar, mereka butuh makan, mereka pergi ke desa-desa bawa koper. Isinya bukan uang, isinya perhiasan emas, jam tangan mewah, lukisan antik, bahkan piano mahal. Mereka mendatangi petani. Pak Tani, tolong tukar cincin berlian ini sama sekarung kentang. Petani itu cuma lihat cincinnya, terus lihat kentangnya.
posisi tawar ada di tangan petani. Di masa itu, petani menolak uang kertas. Mereka kembali ke sistem barter. Ini pelajaran pertamanya. Uang itu cuma kesepakatan. Saat kesepakatan batal, karena krisis nilai uang jadi nol. Tapi makanan punya nilai hakiki yang abadi. Petani Jerman saat itu jadi orang paling kaya dan berkuasa karena mereka punya mesin cetak makanan. BAB-2, penjara di kota metropolitan Leningrad tahun 1941. Lanjut ke babak kedua, Perang Dunia Kedua. Pengepungan Leningrad atau sekarang disebut Saint Petersburg di Rusia. Ini adalah mimpi buruk bagi semua orang yang mendewakan kota besar. Selama 872 hari atau hampir 2,5 tahun, kota ini dikepung. Jalur suplai makanan dari luar putus total. Apa yang terjadi di dalam kota yang megah itu? Gedung-gedung indahnya berubah jadi hutan beton yang sunyi. Di dalam kota tidak ada lahan pertanian, tidak ada sawah, tidak ada kebun. Stok makanan di supermarket habis dalam hitungan hari. Faktanya mengerikan, bro. Orang-orang kota yang terpelajar insinyur dokter seniman terpaksa makan apa saja buat hidup. Mereka mengelupas wallpaper dinding rumah lalu direbus karena lem wallpaper zaman dulu mengandung tepung kanji. Mereka merebus kulit sepatu dan ikat pinggang kulit buat dapat sedikit protein. Sekitar 1 juta warga sipil gugur. Mayoritas karena kekurangan pangan bukan karena peluru. Apa pelajarannya buat kita di tahun 2026 nanti? Leningrad mengajarkan kita bahwa ketergantungan pada rantai pasok itu sangat berisiko. Orang kota itu rentan banget. Begitu truk pengantar sayur berhenti masuk kota entah karena konflik pandemi atau bahan bakar langka, kota itu lumpuh. Beton-beton itu tidak bisa menyelamatkan nyawa lu. Yang bisa menyelamatkan lu adalah kemampuan memproduksi makanan sendiri di radius terdekat. BAB-3. Dapur umum lawan meja makan sendiri di Amerika tahun 1929. Sekarang kita terbang ke Amerika Serikat, The Great Depression tahun 1929. Krisis ekonomi terbesar di abad 20. Pasar saham runtuh, pengangguran tembus 25%. Lihat kontrasnya nasib orang kota dan orang desa. Di New York atau Chicago, mantan-mantan manajer berdasi harus antre berjam-jam di dapur umum cuman buat dapat semangkuk bubur encer gratis. Harga diri mereka hancur. Mereka tidak punya kontrol atas hidup mereka. Tidak ada uang, tidak ada makanan. Tapi bagaimana kabar keluarga petani di pedesaan Amerika? Hidup mereka memang susah secara uang. Harga jual panen turun. Mereka tidak bisa beli baju baru atau mobil baru. Tapi meja makan mereka penuh. Mereka punya ayam sendiri, punya sapi sendiri, punya ladang jagung sendiri. Mereka tidak perlu antre di dapur umum. Mereka tetap makan ayam goreng, minum susu. Segar dan makan roti jagung tiap malam. Ini pelajarannya. Kemandirian pangan adalah benteng harga diri. Saat ekonomi runtuh, orang yang punya lahan dan ternak tetap bisa tegak kepalanya. Mereka miskin secara tunai, tapi kaya secara kehidupan. Sementara orang kota kesulitan dua-duanya. Bab 4, keajaiban dari balkon rumah, di Kuba tahun 1991. Nah, ini cerita favorit gua karena ini memberi kita solusi. Krisis Kuba tahun 1991 dikenal sebagai periode spesial. Waktu itu Uni Soviet runtuh. Kuba kehilangan pasokan minyak dan pupuk secara total. Impor makanan berhenti. Traktor tidak bisa jalan karena tidak ada bensin. Rakyat Kuba diambang krisis pangan massal. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka pasrah begitu saja? Tidak. Mereka melakukan revolusi yang harus kita tiru. Warga kota Havana mengubah wajah kotanya. Lahan parkir beton dibongkar jadi kebun sayur, atap gedung ditanami tomat dan selada. Balkon apartemen jadi kandang ayam dan kelinci. Muncul istilah pertanian organik perkotaan. Faktanya tanpa minyak, tanpa pupuk kimia, tanpa traktor. Warga kota Havana berhasil memproduksi ribuan ton sayuran segar dari dalam kota mereka sendiri. Mereka selamat dari kelaparan karena mereka beradaptasi. Mereka sadar beton tidak bisa dimakan, jadi mereka menghijaukan beton itu. Ini adalah bukti validasi buat konsep trash bag farming yang gua bahas sebelumnya. Kuba membuktikan lu tidak butuh desa buat bertani. Lu bisa bertani di atas aspal, asalkan lu punya kemauan buat bertahan hidup. Kuba selamat bukan karena bantuan asing, tapi karena gotong royong warganya menanam di setiap jengkal tanah kosong. Kisah warisan kakek Hans. Biar semua fakta sejarah ini menempel di hati lu, gua mau ceritakan satu kisah ilustrasi. Tentang seorang kakek di Jerman bernama Hans yang menceritakan masa lalunya ke cucunya di tahun 2026.
Cucunya bertanya, "Kek, kenapa kakek menyimpan karung beras di gudang? Kenapa kakek menanam kentang di halaman belakang yang sempit itu? Kan kita bisa beli online." Kakek Hans senyum pahit, matanya menerawang jauh. "Cucu, dulu kakek pernah lihat orang yang punya pabrik sepatu gugur karena lapar di pinggir jalan. Kakek pernah lihat orang membakar uang 1 koper cuma buat menghangatkan badan. Saat itu kakek belajar satu hal. Kekayaan yang sebenarnya itu bukan angka di bank. Kekayaan yang sebenarnya adalah saat kamu tahu besok kamu dan keluargamu bisa makan." Dia mengambil 1 buah kentang dari kebunnya, terus dikasih ke cucunya. "Pegang ini. Ini bukan cuman kentang. Ini adalah kemerdekaan. Selama kamu bisa menanam ini, tidak ada orang yang bisa mengatur hidup kamu. Tidak ada krisis yang bisa mengalahkan kamu." Bro, pesan kakek Hans itu berlaku buat kita sekarang. Kita tidak lagi perang senjata, tapi kita lagi perang lawan inflasi, perubahan iklim, dan kerapuhan sistem ekonomi. Kentang di tangan Hans adalah singkong di tangan lu, adalah lele di kolam lu. BAB5, konteks Indonesia 2. 1026. Jadi apa hubungannya semua sejarah ini sama kita? Di Indonesia tahun 2026. Hubungannya erat banget. Kita memang tidak bakal mengalami perang seperti Leningrad. Tapi ancaman putusnya rantai pasok itu nyata. Bisa karena harga minyak dunia naik, bisa karena pandemi, baru bisa karena gagal panen global. Saat itu terjadi, kota-kota besar kita seperti Jakarta, Medan punya risiko yang sama. Kita punya uang, tapi barangnya tidak ada. Kita punya beton tapi tidak bisa dimakan. Maka dari itu strategi kembali ke akar bukan langkah mundur. Itu adalah langkah maju buat mengamankan masa depan. Milikilah mentalitas kesiapsiagaan yang positif. Bukan menimbun barang seperti orang panik, tapi menimbun keahlian menanam dan menimbun sumber daya produksi. Sejarah adalah guru terbaik. Dan sejarah sudah teriak lantang. Peradaban beton itu rapuh. Peradaban pangan itu abadi. Jadi bro, mari kita rangkum perjalanan panjang kita hari ini. Kita udah bongkar ilusi rumah mewah yang bisa jadi kuburan beton. Kita udah telanjangi kelemahan emas yang nggak bisa dimakan saat krisis. Kita udah lihat fakta sejarah mengerikan gimana kota bisa runtuh dan desa jadi penyelamat. Dan kita udah sepakat bahwa aset kampungan adalah raja baru di masa depan. Pilihannya sekarang mutlak ada di tangan lu. Apakah lu mau tetap tidur di zona nyaman, meluk sertifikat yang nggak bisa dimakan? Atau lu mau bangun sekarang, ambil cangkul, dan mulai membangun aset ketahanan? Tantangan 2026 mungkin terlihat ngeri dan kompleks. Tapi ingat satu hal, bangsa kita punya DNA petarung. Tanah kita adalah benteng terakhir dunia. Kuncinya cuma 2, kemandirian dan gotong royong. Kita punya potensi alam yang bikin dunia iri. Asal kita mau bergerak, kembali ke akar produktivitas. Ubah ketakutan jadi aksi menanam. Ubah sampah jadi berkah. Sekarang gua mau tantang lu. Detik ini juga coba lihat sekeliling rumah lu. Lihat teras, lihat dapur. Ada nggak ruang kosong atau karung bekas yang bisa dimanfaatkan? Tulis di kolom komentar dengan huruf kapital. Saya siap mandiri pangan. Dan tulis juga tanaman apa yang bakal lu tanam minggu ini. Apakah cabai, tomat, atau jahe di karung beras? Gue pengen lihat semangat positif dan komitmen lu. Gue bakal pantau komen lu satu-satu. Terima kasih udah menyimak pembahasan daging ini sampai habis. Itu tandanya lu peduli dengan nasib keluarga lu di masa depan. Tekan tombol like dan subscribe biar kita bisa terus belajar strategi bertahan hidup yang cerdas. Masa depan ketahanan keluarga lu ada di tangan keputusan lu sendiri. You are in control. Cabut. Disclaimer, video ini adalah analisis ekonomi dan prediksi berdasarkan data, tren iklim, geopolitik, dan sejarah ekonomi, seperti hiperinflasi Weimar dan krisis pangan global. Skenario tantangan yang dibahas adalah potensi risiko untuk tujuan mitigasi, bukan kepastian mutlak. Konten ini bertujuan untuk edukasi, membuka wawasan, dan membangun kemandirian pangan bangsa. Selalu lakukan riset mandiri, do your own research, dan bijak dalam mengambil keputusan investasi.